Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan pastinya sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama di tema 4, subtema 3 dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan topik pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Kelas 4 MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Dan setelah berdoa, bisa dipersiapkan alat tulis dan LKS-nya. Nah, yang pertama ini, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita itu meliputi tokoh, alur itu sama halnya dengan jalan cerita ya, serta pesan moral. Nah, pada umumnya dongeng itu diceritakan dengan lisan secara turun-menurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi di setiap dongeng itu pasti ada pesan moral ya. Dan pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Dan untuk menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Jadi kita tidak bisa mengetahui alur, mengetahui tokoh, serta mengetahui pesan moralnya tanpa kita membaca dongeng tersebut dengan cermat. Nah, langsung saja ini Ustazah mau cerita tentang kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, hiduplah seorang kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Nah, akhirnya keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Nah, kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Nah, ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nah, di sini kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan menyusulnya. "Ah, dia kan jalannya saja lambat," ujar si kelinci. Tanpa disadari, si kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Nah, kelinci tidak bisa menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya, dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Nah, sampai di sini siapa yang tahu pesan moral di dalam dongeng tersebut? Jadi, di dalam dongeng tersebut terdapat pesan moral bahwa mengajarkan kepada anak bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Dan setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini, Mama bisa menekankan kepada anak mengenai sikap saling menghargai terhadap sesama.
Sikap kura-kura yang tenang dan rendah hati membuatnya bisa memenangkan balap lari. Padahal lawannya adalah si kelinci yang sudah terkenal dengan kecepatannya saat berlari. Nah, di sini Ustazah bisa menjelaskan poin ini ke anak bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tenang akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan yang terburu-buru namun lalai. Nah, itu merupakan cuplikan cerita atau dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan hari ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.